Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan kita kali ini mungkin saya akan membahas bagaimana sih cara untuk mengerjakan tugasnya, karena masih banyak nih yang bertanya masalah itu. Nah, tapi sebelum kita memulai untuk bikin program ya, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang materinya, yaitu materi tentang interface atau pewarisan antar interface nih. Dalam OOP seringkali kita mendengar istilah pewarisan atau yang disebut dengan inheritance, yaitu sebuah subclass akan mewarisi behavior atau metode ataupun atribut yang ada di dalam superclassnya. Kalau kalian lupa ya, jadi superclass ini kita analogikan dia adalah induk singa nih, sedangkan subclass ini adalah anak singanya. Jadi si anak singa ini dapat mewarisi perilaku-perilaku dan juga atribut-atribut yang dimiliki oleh induk singa. Misalkan induk singa itu bisa melompat, kemudian induk singa itu punya kakinya 4 gitu. Nah, anak singa itu akan mewarisi atribut dan juga metodenya. Jadi anak singa nanti juga bisa melompat, anak singa juga punya kaki 4. Seperti itu. Itu adalah konsep dari inheritance, pewarisan. Kemudian penggunaan inheritance ini dapat dilakukan secara overriding ataupun secara overloading. Overloading itu berarti mendefinisikan beberapa metode yang memiliki nama sama tetapi dengan sindik yang berbeda. Contohnya kalau kalian ingat masalah polymorphism ya, polymorphisme kemarin, dimana kalian bikin satu buah metode dengan nama hitung, tapi parameter dan juga variabelnya itu berbeda gitu. Walaupun nama metodenya sama nih, hitung, tapi fungsinya setiap metode itu berbeda gitu. Mungkin perbedaannya ada di variabel, bisa jadi ada di fungsinya kayak gimana nantinya, dan juga bisa bedanya di parameternya. Nah, kemudian di sini ada overriding ya. Berarti menyediakan suatu implementasi baru untuk suatu metode dalam subclass. Nah, maksudnya seperti ini. Misalkan kalian bikin satu buah interface. Kemudian kalian pengen ya mengimplementasikan metode yang ada di dalam interface tersebut ke dalam kelas lain. Nah, itu dilakukan overriding gitu. Maksudnya gini, misalkan ada metode berjalan nih. Nah, kemudian kalian menggunakan nama metode yang sama di subclassnya. Di superclass misalkan ada nama metode berjalan. Di subclass kalian menggunakan lagi nama metodenya berjalan gitu. Nah, itu kalian nggak perlu bikin metode yang berbeda, tinggal di override aja. Jadi ngambil sumbernya itu dari superclass gitu. Kalian nge-override itu artinya kalian mengedit file yang ada di dalam superclass gitu, karena dia turunan tadi gitu, itu nge-override. Jadi hubungan antar anak dan juga orang tua, superclass dan juga subclass ya, induk dan juga anaknya tadi ya, itu adalah metode dari overriding gitu. Jadi misalkan si induk singa ini bisa berjalan nih ya, anaknya juga pasti bisa berjalan nih. Nah, itu tinggal di override aja gitu, tanpa harus kalian bikin metode baru lagi di anak gitu. Misalkan di anak kalian bikin berjalan lagi, kemudian di anak yang kedua bikin berjalan lagi. Kalau anaknya ada 1000, capek dong. Mending di override, bikin satu kali metode bisa di override ke banyak anak gitu. Oke, kita akan langsung ke tugasnya aja. Jadi kalau misalkan masalah ini kalian baca lagi, kemudian kalau misalkan emang masih bingung untuk keterangan-keterangannya atau penulisan-penulisannya, silahkan nanti bisa kalian tanyakan langsung via WA ya. Oke, nah ini tugasnya nih. Buat 3 interface dengan nama bola tangan, dan bola sepak. Interface bola tangan mempunyai metode tangkap dan lempar. Interface bola sepak mempunyai metode tangkap dan juga tendang. Nih. Interface bola menjadi interface yang mewarisi sifat bola tangan dan bola sepak. Tuh. Nah, sekarang kita coba bikinkan programnya, tapi saya nggak ngikutin ya. Saya akan mensimulasikan dengan analogi yang lain gitu. Oke, sekarang kita bikin programnya. Seperti biasa, kita bikin projectnya dulu. Misalkan di sini namanya adalah konsep inheritance.
Di sini langsung saya finish aja biar cepet. Nah, udah ada. Ini saya hapus saja karena saya nggak butuh. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Buat 3 interface ya dengan nama bola tangan dan juga bola sepak. Nah, di sini mungkin kita akan langsung bikin aja interface. Misalkan saya punya interface yang namanya adalah binatang. Nah, binatang ini dia punya metode nih, dia punya perilakunya. Metodenya atau perilakunya ya, itu misalkan binatang bisa makan, binatang bisa bernafas, seperti itu. Nah, kayak gini. Kita udah bikin 2 buah metode di dalam interface binatang. Kemudian kita pengen ya sesuai misalkan kayak sesuai soal nomor 4 ini, jadi 1 udah beres ya, anggap aja kita bikin interface kayak gitu, kemudian langsung ke 4, dimana di sini interface ya bola ini menjadi interface yang mewarisi sifat bola tangan dan juga bola sepak. Tuh. Sekarang saya punya binatang, saya pengen interface satu lagi ini mewarisi sifat dari binatang. Misalkan saya punya interface yang namanya adalah burung. Nah, saya pengen si burung ini, interface burung ini mewarisi semua yang ada di dalam binatang. Jadi interface burung ini bisa makan juga, dia bisa bernafas juga gitu. Caranya itu dengan menggunakan extend. Extend ini artinya kita mewarisi yang ada di dalam superclassnya. Jadi subclassnya itu mewarisi siapa sih superclassnya di sini? Subclassnya itu adalah burung, sedangkan superclassnya adalah binatang. Jadi kita tinggal mewarisi yang dari binatang. Oke, sampai sini beres. Ini bisa disebut beres. Cuman di sini saya bikin satu buah metode lagi. Misalkan yang namanya adalah terbang, misalkan ya. Jadi burung itu bisa terbang gitu. Karena kalau binatang secara umum ini kan bisa makan dan juga bernapas, sedangkan burung itu bisa terbang gitu. Kemudian yang terakhir ya, itu kita bikin Java class. Misalkan di sini adalah perilaku hewan namanya, nama kelasnya. Nah, misalkan perilaku hewan, buat kelas permainan yang mengimplementasikan interface bola. Berarti kalau misalkan di contoh ini, saya mengimplementasikan yang burung ya. Saya mengimplementasikan yang burung. Oke. Di sini untuk mengimplementasikan, jadi kalau misalkan untuk inheritance itu menggunakan extend, tapi kalau implementasi tinggal ketikkan implement seperti ini. Nah, siapa yang mau kita implement? Burung. Nah, maka akan muncul tombol gambar lampu kayak gini ya. Sebentar. Nah, akan muncul tombol lampu kayak gini. Ini tinggal diklik aja, kemudian klik implement all abstract method. Nah, maka nanti dia otomatis akan muncul metode-metodenya. Bisa kalian lihat di sini. Di sini burung ini hanya punya satu metode. Tapi saat kita implement si burungnya, dia muncul juga nih makan sama bernafas. Nah, ini adalah yang disebut dengan multiple interface ya. Jadi si burung ini nge-extend dari binatang gitu. Kemudian perilaku hewan ini tinggal mengimplement burungnya. Jadi semua metode yang ada di binatang dan juga yang ada di burung ini akan dipanggil di dalam sini. Nah, ini saya hapus saja. Atau gini aja deh, biar nggak jalan saya jadikan komentar. Nah, di sini misalkan saya bikin burung bisa terbang. Kemudian di sini bikin lagi burung bisa makan. Kemudian di sini bikin lagi burung bisa bernafas. Seperti itu.
Nah yang terakhir, bagaimana cara manggilnya? Kan nggak ada main kelas nih. Kalau di tempat kalian ini permainan tuh. Di sini ya ada nih permainan nih. Jadi buat kelas permainan untuk mengimplementasi interface bola gitu. Sedangkan sini gimana cara bikin main kelasnya nih? Apa bikin kelas baru? Enggak. Setelah di override, ini langsung aja dibikin sebuah main kelas di sini. Kemudian nih siapa yang mau kita jadikan objeknya, yaitu adalah perilaku hewan. Tinggal perilaku hewan dijadikan objek. Kemudian ya, perilaku hewan kayak gini. Nah ini tinggal dipanggil aja metode-metodenya, bernafas, kemudian terus tadi ada makan ya, sama satu lagi terbang. Sekarang tinggal kita run. Nah hasilnya seperti ini. Burung bisa bernafas, burung bisa makan, dan burung bisa terbang. Nah, ini adalah contoh atau simulasi dari tugas yang saya berikan tadi. Semoga bisa membantu dan menjawab kesusahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.